Assalamualaikum teman-teman semua, salam kenal, nama saya Dovira Dwi Efrian, NIM 2014020089. Saya mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah, yaitu Pancasila. Baiklah teman-teman, materi yang akan kita bahas ada dua. Materi pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tertib hukum tertinggi dan pokok kaidah negara fundamental. Materi kedua, isi, kedudukan, dan fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan pertama mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tertib hukum tertinggi. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tertib hukum Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, menjadi dasar tertib hukum, karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan 4 syarat adanya tertib hukum Indonesia. Kedua, menjadi ketentuan hukum tertinggi, sesuai dengan kedudukannya sebagai asas dasar hukum tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang lebih rendah. Pembahasan selanjutnya mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Kenapa demikian? Karena memuat dasar negara yaitu Pancasila, lalu memuat pokok kaidah yang sifatnya mendasar, yakni pengakuan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, cita-cita nasional, pernyataan kemerdekaan, tujuan serta bentuk negara. Selanjutnya, merupakan sumber motivasi serta aspirasi perjuangan dan tekad dari bangsa Indonesia. Yang terakhir, merupakan sumber cita-cita hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Baiklah, pembahasan pertama kita pada materi kedua ini ialah mengenai isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan isi pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari 4 alinea. Dan kita akan membahas pengertian yang terkandung pada tiap-tiap alinea tersebut. Sekarang kita akan bahas makna yang terkandung pada alinea pertama. 1. Bangsa Indonesia berpendirian anti penjajah. 2. Bangsa Indonesia berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. 3. Bangsa Indonesia bertekad untuk merdeka. 4. Bangsa Indonesia bertekad akan berjuang menentang setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa. Makna pada alinea kedua ialah yang pertama, bangsa Indonesia menghargai atas perjuangan bangsanya. Yang kedua, adanya ketajaman dan ketepatan penilaian bahwa perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan. Momentum yang tepat itu harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan tersebut harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna pada alinea ketiga ialah yang pertama, pengukuhan atas proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, memuat motivasi spiritual yang luhur bahwa pernyataan kemerdekaan itu diberkati Allah yang Maha Esa. Yang ketiga, ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual, dan kehidupan dunia maupun akhirat. Makna pada alinea keempat adalah yang pertama, adanya keinginan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, adanya keinginan untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, adanya keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Yang kelima, menyatakan dasar negara yaitu Pancasila. Sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya di materi kali ini, yaitu kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersama-sama dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diundangkan dalam Berita Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan di atas pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensinya, keduanya memiliki kedudukan hukum yang berlainan, namun keduanya terjalin dalam suatu hubungan kesatuan yang kasual dan organis. Pembahasan selanjutnya adalah fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi pada alinea pertama adalah memberikan informasi dalil objektif dan subjektif. Fungsi pada alinea kedua, memberikan informasi perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Fungsi pada alinea ketiga, memberikan informasi pengukuhan makna proklamasi dengan didorong oleh spiritual yang luhur. Fungsi pada alinea keempat, menentukan tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara. Baiklah teman-teman, ini merupakan pembahasan terakhir kita, yaitu mengenai pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat 4 pokok pikiran. Pokok pikiran pertama yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan dan merupakan suatu kuasa finalis, sehingga dapat menentukan jalan serta aturan-aturan mana yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan itu yang didasari dengan bekal persatuan. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini dalam pembukaan mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menegaskan pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa yang mengandung pengertian takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat itu merupakan dasar moral negara yang pada hakikatnya merupakan suatu penjabaran dari sila kedua Pancasila. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.